Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah, yang hingga saat ini diperingati sebagai Hari Nasional, yaitu Hari Kartini. Beliau dikenal sebagai tokoh emansipasi wanita. Kartini ikut berjuang bagi rakyat Indonesia, terutama kaum wanita, agar bisa lebih maju dan bersaing dengan bangsa lainnya. Raden Ajeng Kartini memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia. Perjuangan Raden Ajeng Kartini didasarkan oleh keberadaan wanita yang sering tidak dihargai. Wanita hanya boleh mengerjakan urusan dapur dan anak tanpa diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak. Akan tetapi, R.A. Kartini dengan segenap hatinya berjuang supaya wanita Indonesia yang merasa tertindas dapat sederajat dengan pria. Warisan berharga dari perjuangan R.A. Kartini benar-benar memberi pengaruh serta arti besar bagi wanita Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya wanita Indonesia yang berprestasi, bahkan salah satunya pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan seperti kita ketahui, parlemen saat ini adalah seorang perempuan. Peran wanita tidak bisa lagi dianggap remeh. Di era digital ini tidak sedikit sosok perempuan yang punya peran penting. Salah satunya adalah Sylvia Sumarlin, seorang pendekar wanita yang bergerak di bidang teknologi informasi. Sylvia Evi Widiantari Sumarlin adalah salah satu wanita Indonesia yang sukses menjadi petinggi di bidang teknologi informasi. Pada tahun 2008, dari tangannya lah lahir Sirka Chipset yang menjadi kebanggaan Indonesia. Sebelum terjun mengembangkan bisnis chipset di Indonesia, Sylvia Sumarlin berkecimpung di bidang Internet Service Protocol atau ISP dan peraih 2 gelar hubungan internasional dan ekonomi di Syracuse University, Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu sosok yang berjasa memperjuangkan teknologi internet agar semakin terjangkau pada masyarakat luas. Saya Sylvia Sumarlin. Saya bekerja di dunia teknologi informasi dari tahun 1995 sebagai salah satu pendiri dari Internet Service Provider yang di Indonesia dengan brand name DNet. Dalam pekerjaannya, saya menggeluti sekaligus di dalamnya dunia e-commerce waktu itu untuk lebih fokusnya kepada remaja. Karena di awal tahun 95 ini internet belum banyak yang pakai, malah baru pertama kali. Sehingga untuk memperkenalkan kepada masyarakat, mengetuk pintu satu persatu terasa berat. Dan salah satunya yang bisa dilakukan adalah melalui kegiatan-kegiatan yang ada di remaja. Karena remaja yang sangat aktif menggunakan gadget, menggunakan alat-alat komunikasi yang lain yang baru. Jadi kita mulai dengan kegiatan remaja seperti kumpul bareng, kemudian pakai internet untuk mengadakan event, untuk basketball gitu. Jadi masuk ke IT adalah sesuatu yang buat saya adalah sesuatu yang hobi gitu ya, yang menyenangkan. Dalam perjalanannya, usaha ini berkembang menjadi usaha integrator di bidang teknologi informasi. Karena kebutuhan-kebutuhan waktu itu UKM banyak yang baru mengenal internet, kemudian bingung bagaimana sih perangkatnya. Karyawan saya jumlahnya 5, 10, bagaimana mengintegrasikan dari satu komputer ke komputer yang lain. Kemudian bagaimana bahwa komputer ini menjadi suatu proses yang menunjang kegiatan usaha. Dengan adanya kebutuhan seperti itu, maka terbentuklah usaha yang tadinya spesifik sebagai internet, penyedia jasa internet, menjadi kemudian berkembang menjadi juga integrator di teknologi informasi. Lanjut lagi, teknologi selalu berkembang dalam 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, selalu ada pergantian. Ada timbul kebutuhan bahwa Indonesia mempunyai suatu kebanggaan sendiri dalam produk teknologi informasi.
kita kebetulan sebagai pengguna handphone terbesar gitu. Kalau kita lihat jumlah penduduk, sekarang jumlah handphone yang digunakan jauh lebih banyak dari jumlah penduduknya. Dari situ kita melihat, loh apa yang paling dipergunakan oleh orang untuk berkoneksi satu dengan yang lain. Kita lihat adalah kegunaan dari adanya kehadiran chipset. Oleh sebab itu pada tahun 2007 kita mulai suatu program, yaitu program pengembangan chipset dan penelitian chipset dengan nama Zerka Silicon Technology. Dan akhirnya chipset ini menjadi suatu kebanggaan di kita sendiri, bahwa chipset kita ini bisa dipakai di negara-negara di luar Indonesia. Karena kita juga ada kerjasama dengan beberapa negara, yaitu negara Malaysia, Singapura, dan Jepang dalam pengembangan chipset ini. Nah, dari chipset itu kemudian yang terakhir adalah bergerak juga, jadi chipset itu dari Silicon Technology perusahaannya, kita kemudian mengembangkan khusus untuk bidang security. Jadi kalau cyber security, dengan masuknya ke bidang cyber security ini kita bisa lebih berperan dalam pengamanan infrastruktur di Indonesia. Saya sebagai direktur utama dari perusahaan-perusahaan ini sangat-sangat menikmati perkembangan teknologi. Kalau dibilang Arti Kartini, memang itu idola saya, karena ibu itu mendobrak segala stereotipikal bahwa seorang wanita harus begini. Saya juga teringat pendidikan dari orang tua saya. Orang tua saya dibilang maju dalam zamannya, saya berpikir seperti Ibu Kartini, persis seperti Ibu Kartini. Artinya begini, ayah saya dan ibu saya mengatakan bahwa seorang wanita itu adalah tulang punggung dari keluarga. Kalau kita kemudian bilang, harusnya pria yang mencari pekerjaan, pria kemudian menafkahi, hal itu benar. Tapi dari segi perempuan adalah perempuan di rumah dia menjaga anak-anaknya, memastikan anak-anaknya sehat, memastikan anak-anaknya bisa sekolah, memastikan bahwa kehidupannya berlangsung dengan baik gitu. Tapi di sisi lain perempuan dituntut, itu menurut orang tua saya, jadi ajaran orang tua saya, perempuan dituntut juga untuk menjadi penunjang dari karier diri sendiri dan suami. Nah, kalau kita menunjang suami, kita menunjang keluarga. Menunjang suami itu berarti kita tidak memberatkan dengan adanya jangan 100% harus dari suami, tidak. Bahwa dalam keadaan bahwa kita mampu, dalam keadaan suami mungkin sakit, suami bertugas di tempat lain, kita sebagai perempuan kita bisa tidak panik karena kita sendiri bekerja, karena kita sendiri menjadi contoh untuk anak. Jadi kalau melihat Ibu Kartini juga, Ibu Kartini tidak terpaku di dalam, saya sebagai perempuan nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan ini. Tidak, pikiran si ibu itu adalah saya sebagai perempuan, saya juga harus maju. Karena kalau saya maju, keluarga saya maju. Jadi falsafah Ibu Kartini itu yang sampai hari ini saya pegang. Kalau diri sebagai individu saya bisa berperan dalam keluarga, berperan dalam masyarakat, berperan dalam organisasi, berperan dalam karier, maka lingkungan di mana saya tinggal semuanya juga akan ikut maju. Dan saya juga akan terbantukan oleh mereka-mereka yang juga ikut maju. Jadi itu peran Kartini buat saya. Saya kebetulan terjun di dunia di mana dunia tersebut adalah hobi saya juga. Gitu. Jadi saya bekerja bukan karena paksaan, bukan karena harus bekerja dalam arti supaya mencapai titik tertentu, tetapi berada di tempat yang tidak tepat. Artinya, misalnya kalau saya bekerja sebagai profesi tertentu yang bukan hobi saya, mungkin saya tidak akan maju dalam hal itu. Nah, kebetulan gitu ya, kebetulan saya bersyukur bahwa keluarga mendukung profesi di mana saya bekerja. Saya sangat menyenangi bongkar pasang elektronik gitu. Saya sangat-sangat menyenangi pekerjaan yang membutuhkan hal-hal yang detail gitu. Misalnya dalam hal ini sebagai pegiat gitu di area forensik digital, itu saya sangat-sangat senang
untuk pelajari bagaimana teknologi baru gitu, menolong untuk mengungkap satu kasus gitu. Meskipun nggak terjun di dunia kasusnya itu sendiri, tapi mempelajari hal-hal seperti itu. Nah, dengan demikian dalam bekerja ada rasa senang gitu, karena pekerjaan ini dan hobi saya ini sama-sama mendukung satu sama yang lain. Dan di samping itu suami dan anak-anak juga ikut senang gitu, karena mereka melihat, bundanya mengerjakan satu pekerjaan yang unik gitu. Kemudian bundanya pulang dengan bahagia gitu maksudnya, karena terus kalau bundanya jarang marah-marah gitu, karena kerjaan yang digeluti adalah sesuatu walaupun tekanannya tinggi, tantangannya berat gitu, tapi semua dilakukan dengan suka hati gitu, dengan senang hati. Dan hal ini, jadi pengalaman ini juga kita sharing di dalam keluarga, sehingga buat keluarga mendukung saya juga tambah senang lagi bekerja, mendukung mereka juga. Jadi dalam hal bekerja menurut saya paling inti adalah dukungan dari keluarga. Makanya sampai sekarang saya bisa terus menggeluti apa yang saya sukai. Sebenarnya satu hal yang paling penting, pekerjaan itu secara general itu jangan dipandang sebagai pekerjaan milik gender tertentu. Jadi kalau teknologi informasi dianggap itu pekerjaan hanya khusus untuk pria, atau pekerjaan itu lebih cocok untuk pria gitu, atau pekerjaan itu saya takut karena lingkungannya pria semua, terus lingkungannya nggak cocok. Tidak sama sekali. Jadi apa yang saya perjuangkan adalah perempuan itu harus melihat dirinya mampu tidak untuk di pekerjaan itu. Setiap kali bicara dengan mahasiswi, dengan sesama perempuan, selalu mengatakan, "Vi, kamu nggak takut ada di situ? Vi, ya ampun, pekerjaannya seperti itu." Atau saya takut untuk di dunia teknologi informasi. Atau nih yang paling sering terjadi nih di perusahaan sendiri adalah kebanyakan perempuan bilang, nggak mau saya ngambil pekerjaan itu karena pekerjaan itu jam kerjanya panjang. Karena pekerjaan itu tekanannya tinggi. Nah itu persepsi seperti itu tuh yang membuat kita nggak bisa maju. Justru kalau dalam bekerja sambutlah suatu tantangan. Jangan punya persepsi dulu di belakang. Nggak mau begini. Nah itu yang sering sekali terjadi sama perempuan. Dia merasa saya nggak melihat orang lain perempuan ada yang menjadi seperti itu. Nggak perlu ada. Jadi saya nggak bisa maju karena nggak ada role model tuh, perempuan nggak ada yang jadi di puncak seperti itu. Nggak ada. Jangan khawatir untuk menjadi yang pertama di dalam bidang yang disukai, digeluti. Jangan lihat gender. Seringkali itu hal yang membuat kita itu mikir 2-3 kali untuk maju adalah merasa dirinya nggak pantas, merasa dirinya nggak cocok. Nah itu kalau mau maju, berpikirlah di luar itu bahwa saya bisa, saya mampu. Saya juga nggak melihat bahwa teknologi informasi eksklusif milik pria. Nggak bisa bilang begitu. Jadi harus bilang bahwa oke, saya bisa kontribusi apa di dalam teknologi informasi. Saya menempatkan dirinya juga, saya merasa sama gitu. Jadi dan di dalam lingkungan tidak jadi masalah. Apakah dunia itu banyak prianya? Saya tetap akan belajar banyak dari bapak-bapak atau dari pria yang ada di kiri kanan saya dalam seprofesi. Itu yang saat ini yang harus, tiap kali bertemu sama sesama perempuan adalah itu yang harus dipecahkan masalahnya, bahwa tidak bisa itu adanya di dalam pikiran sendiri gitu. Dan kemampuan pasti bisa mampu apapun juga. Kalau misalnya tapi ternyata di tengah jalan saya tidak bisa maju karena terbentur inden itu, terus jangan patah semangat. Berarti masih juga akan dibukakan pekerjaan lain atau bidang lain yang kita bisa berkarya. Seperti itu yang menjadi tantangan dan menjadi dorongan buat para perempuan yang ingin bekerja di dunia teknologi informasi. Harapan saya lumayan banyak, tapi kita fokus. Satu, saya ingin melihat perempuan milenial itu adalah perempuan pejuang.
seperti halnya Ibu Kartini. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa tertekan, bahwa perempuan itu juga bebas dalam mengerjakan profesinya. Itu nomor satu. Jadi kalau memang punya harapan ingin jadi sesuatu yang sesuatu yang besar, berpikirlah gitu ya, yang besar, harapannya tuh maju. Yang kedua, harapan saya adalah jadilah orang yang berani melakukan sesuatu sebagai pendobrak, menciptakan sesuatu hal yang baru, tidak pernah merasa kecil hati bahwa apa yang diciptakan itu berdampak berskala kecil atau skala besar. Yang penting kita diberikan anugerah untuk melakukan sesuatu, lakukanlah sesuai dengan hati nurani demi kebaikan, demi kemajuan banyak orang. Jadi berpikir bukan hanya untuk diri sendiri, tapi berpikirlah melakukan sesuatu untuk lingkungan. Dan yang terakhir, jangan pernah melupakan kodrat bahwa kita sebagai perempuan seringkali memiliki pandangan gitu ya dari orang lain, bahwa kita itu tidak lupa terhadap sifat kita yang sebenarnya perempuan sebagai perempuan, yaitu bersikap baik, bersikap sabar, bersikap santun. Karena yang kita miliki ini, kualitas yang kita miliki, inilah yang membuat kita juga menjadi maju. Jadi harapan saya adalah saya ingin lihat perempuan milenial pintarnya setengah mati, canggih gitu, menjadi suatu pendobrak di zamannya gitu. Tapi tidak lupa bahwa dia seorang perempuan, karakternya yang seorang yang halus, sabar, walaupun dia agresif, tapi dia tetap bisa menampilkan dirinya sebagai orang yang bermanfaat di masyarakatnya. Itu harapan saya. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia.
memperingati Hari Kartini untuk kita semua wanita Indonesia. Saya Gabriela Christy berharap dan berdoa supaya kita semua para wanita, khususnya wanita Indonesia, bisa mencapai dan menggapai semua cita-cita dan harapan kita tanpa terbatas apapun, akses, gender, atau apapun itu. Saya juga berdoa dan berharap supaya kita semua bisa tumbuh menjadi wanita-wanita yang hebat, yang kuat, penolong, dan luar biasa untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, dan untuk Indonesia. Untuk para generasi milenial, generasi muda yang akan datang, secara pribadi ini saya berharap bahwa generasi yang akan datang bisa membawa nama baik diri sendiri, nama baik keluarga, nama baik bangsa. Dan dalam hidup kita harus ingat bahwa hidup bermasyarakat adalah menciptakan damai, menciptakan kebahagiaan buat kita sendiri dan lingkungannya. Dalam hal berprestasi pun demikian. Pilihlah prestasi, gelutilah prestasi yang disenangi, prestasi juga yang membawa manfaat bagi banyak orang. Dan jangan sekali lagi bagi perempuan yang akan datang, jangan lagi pernah berpikir bahwa prestasi tertentu hanya dimiliki oleh satu gender tertentu. Kita bisa juga menciptakan prestasi yang baru, menciptakan karya yang baru tanpa harus melihat diri kita apakah kita seorang pria, apakah seorang perempuan. Dan kita juga harus jadi panutan bagi banyak orang. Bagi milenial dan bagi perempuan khususnya, saya mengucapkan selamat berkarya, selamat bekerja, dan tidak lupa selamat Hari Kartini 21 April 2021 buat kita semua. Bagi